kemarin tanggal 7 kita sudah diundang oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur itu melalui Pitkon, ya. Dan kami semua kepala daerah 19 kota kabupaten hadir semua. Dan sudah banyak arahan-arahan yang Bapak sampaikan kepada kita semua untuk memilih, menetapkan atau meminta pandangan-pandangan masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat. Hasilnya, pendek cerita, hasilnya itu adalah mau mengarahkan, Bapak Gubernur mengarahkan untuk masuk di era new normal. Ya, seperti Bapak ketahui, pada tanggal sebelumnya rapat yang tanggal berapa ya? Sudah kita rapat, sudah masuk new normal itu Bukit Tinggi duluan, tinggi. Lalu kemarin ditetapkan dari 18 itu yang sudah masuk new normal semua kecuali Padang dan Mentawai. Ya. Padang mereka minta waktu namanya pra new normal itu 5 hari sampai dengan tanggal 12 ya, sampai tanggal 12. Nah, untuk Mentawai saya minta sampai tanggal 20 dan Bapak Gubernur memberikan kesempatan sampai dengan tanggal 20. Sampai tanggal 20, mulai hari ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 20, itulah jeda kita, waktu kita untuk mempersiapkan betul-betul masuk di era new normal. Kalau saya sebut adalah habitus baru. Habitus baru itu adalah lingkungan suasana baru yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan kemampuan, ya, yang penuh dengan jeripaya, yang penuh dengan usaha. Itu yang saya terimakan habitus baru. Jadi kalau new normal itu ya kurang mendalam menurut hemat saya, maka saya sebut habitus baru. Tapi yang resmi dipakai di Departemen Dalam Negeri itu adalah tatanan baru, ya, tatanan baru, produktif dan aman COVID itu dipakai. Bapak saudara, mungkin saya lebih jelas lagi kenapa saya minta 20 hari untuk mempersiapkan masuk new normal. Ya, konteks kita Mentawai, ya, ada dua sisi yang membuat pertimbangan kita. Ya, sisi pertama adalah memang kita berkali-kali saya katakan harus kita akui belum siap secara totalitas. Kesiapan soal fasilitas, kesiapan soal tenaga, dan kondisi kita daerah kepulauan beda dengan kabupaten lain. Sebut saja misalkan Solo Selatan yang paling agak susah. Semati-mati angin Solo Selatan jam 12 malam masih bisa mereka pergi ke kota-kota lain, masih bisa ke Padang, masih bisa ke kota Solo, masih bisa ke daerah. Nah, kita tidak mungkin. Kalau terjadi hal-hal tertentu jam 12 malam, tidak mungkin kita pergi ke Seberut, tidak mungkin kita pergi ke Sikakap dengan kondisi kepulauan ini. Maka kita harus persiapkan dengan benar-benar. Sisi yang kedua adalah suka tidak suka, mau tidak mau, tetap kita saatnya nanti harus masuk ke era
habitus baru itu harus masuk, ya, harus masuk ke era habitus baru. Dua sisi ini kita pertimbangkan. Maka saya minta kepada Pak Gubernur, oke, saya minta waktulah Pak Gubernur untuk mensurvey. Pertanyaan berikut, apa yang kita siapkan, Bapak Saudara? Kalau soal persiapan misalkan yang biasanya harus cuci tangan, harus pakai masker, apalagi jaga jarak, ini kita sudah mulai terbiasa, walaupun belum sempurna. Kita saudara-saudara ini kan sudah terasa itu, artinya sudah mulai membudaya. Kita juga di sini sudah mulai budaya. Tapi yang paling saya khawatirkan, yang paling kita waspadai itu adalah soal pengendalian masyarakat. Itu yang pertama. Pengendalian masyarakat dalam pengertian sistem kesehatan kita. Kalau boleh saya katakan, sistem kesehatan kita sedikit membaik itu di Pulau Spora. Pulau Spora lumayan karena memang ibu kota kabupaten. Rumah sakit di sini apa? Kita mau ke Sioban setengah jam 12 malam sudah bisa. Semati-matian ke Sawah sudah bisa. Spora ini sudah lebih bagus. Misalkan kita pergi ke Betumonga naik sepeda motor, semati-matian walaupun terkasih kaki sudah bisa. Kalau di Siberut, kalau di Palu Utara Selatan, masih mending lah Palu Utara Selatan. Siberut di mana? Jalan belum tembus, pulaunya besar, semuanya naik ompong. Ini pertimbangan saya. Maka kita harus perkuat dulu sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang kita perkuat adalah yang pertama manajemennya, strateginya. Rencana saya adalah sistem pengendalian tidak terpusat di Tua Pejat. Saya ulang lagi, tidak terpusat di Tua Pejat. Sistem pengendalian harus terdistribusi di pulau-pulau lain. Ya, kalau kita pusatkan di Tua Pejat sulit, maka dia harus terdistribusi ke pulau lain. Maka di Siberut kita akan bangun satu pusat pengendalian di sana. Di Pulau Palu Utara Selatan kita pusatkan di Sikakap satu pengendalian di sana. Ya, satu pengendalian. Sehingga kalau terjadi COVID, kalau Sipora kita tangani sendiri kan dekat situ. Kalau terjadi COVID di Sikakap, jam 12 malam ada telepon, tinggal kita telepon pusat pengendalian di sana. Pak, tolong ini, tangani dulu, kasih obatnya, kasih obat ini, bisa kita kirim melalui handphone, bisa kita kirim apa. Tapi sudah ada penanganannya secara komprehensif di sana. Bukan hanya penanganan soal kesehatannya, tapi juga penanganan soal sumber daya manusianya, penanganan soal pendukung-pendukung yang lainnya, penanganan soal bagaimana membangun komunitas, membangun kesadaran bersama tokoh-tokoh masyarakat. Tidak hanya soal kesehatan. Kesehatan itu kita bicara kesehatan, kan banyak hal yang mendukungnya. COVID ini kalau tidak didukung oleh tokoh masyarakat, kalau tidak terlibat gereja, masjid, kalau tidak terlibat tokoh-tokoh agama, nah siapa yang mengkoordinir di tempat sana? Tidak mungkin kita dari sini. Harus ada orang yang dekat di sana untuk mengkoordinirnya supaya terintegrasi satu dengan yang lain. Hal yang sama juga di Siberut. Ya, mungkin tadi usulan teman-teman di Siberut itu kita bagi dua. Mungkin Siberut Utara dan Siberut Barat satu pengendalian, Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya satu pengendalian, supaya dia lebih
efektif. Ya, ini yang harus kita siapkan dalam waktu 20 hari ini. Ya, kalau soal fasilitas, ya kita pakai aja fasilitas yang ada. Tapi harus ada orangnya dulu. Bagaimana orang ini, orang yang apa namanya, orang yang saya sebut adalah sub pengendalian di sana, mengkoordinirnya dengan pihak Kapolsek, mengkoordinasikannya dengan puskesmas, mengkoordinasikannya dengan tokoh masyarakat. Orang ini harus ada. Kalau kita tunggu di sini kayak gini lah sekarang. Mungkin kita tuh APD tidak susah, ya. Tapi pertanyaan kita lah, kita aja yang dekat di sini sulit, apalagi di sana. Misalkan Pak Kamudi, Kepala Dinas Kesehatan, ya, kita lagi siap sini, tiba-tiba ada telepon di Sibero, kan tidak mungkin. Nah, tinggal, ya Pak, kan ada tim dari kita sana, tolong koordinasikan kepada pusat, sudah jalan, sistemnya jalan. Jadi memperingan kerja kita, karena kita di Tua Pejat ini, pekerjaan kita kan bukan hanya bukan COVID ini. Kalau kita sudah buka new normal, akan ada pengusaha datang di sini, akan ada tamu-tamu, akan ada apa lagi, akan sibuk kita, sehingga persoalan habitus baru ini berjalan gitu loh. Kalau kita seperti sekarang, misalnya banyak sekali persoalan-persoalan yang terbengkalai. Kita konsentrasi di COVID ini. Yang lain banyak persoalan yang terbengkalai. Belum saya menjadi sedih juga. Ya, banyak juga datang di sini berusaha banyak sekali tugas-tugas saya sebagai bupati untuk ini. Nah, saya coba sekarang mendistribusikan pengendalian itu kepada yang lain-lain. Itu yang paling pokok yang kita bangun, yang kita persiapkan. Kemudian juga soal sumber daya kita, sumber daya tenaga kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memperkuat. Salah satu cara adalah saya mau kerjasama dengan misalkan saya coba pikir kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNAN, supaya dokter-dokter yang ada di sana sambil mereka yang dokter spesialis terutama, sambil mereka bisa membantu kita di sini, sambil mereka praktek, sambil dan murah. Yang kedua, kita juga kerjasama rumah sakit Fakultas Kedokteran UNAN yang menangani sekarang masalah labor itu. Kan rumah sakit yang menangani labor itu. Karena saya pikir kalau kita kalau kita sangat jauh labor itu terjadi, ledakan setelah lepas dari PDB ini terjadi ledakan, kan sulit kita kemana. Maka kita perdekat semua di sini. Nah, strateginya adalah sumber daya manusia dipersiapkan, dilatih. Kan tenaga kita sudah banyak. Walaupun Pak Dokter Direktur Rumah Sakit kemarin sudah sampaikan beberapa dokter-dokter spesialis kita kan akan selesai tahun ini. Dokter Eka misalkan yang di sekolah di Udayana dan sebagainya. Nah, banyak yang harus kita persiapkan. Yang kedua harus kita persiapkan adalah mental masyarakat, mental kita ini. Maka tadi saya katakan habitus baru. Habitus itu salah satu pemahamannya adalah taat kepada aturan. Nah, itu kita persiapkan. Nah, untuk mencapai itu, untuk menentukan itu, kita mau sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun, harus ada yang menangani konsep new normal ini. Aturannya, perdanya kami sudah buat. Semua BW sudah selesai, semua perdanya sudah rapi. Persoalannya kan tidak cukup di perda itu kan, harus kita implementasi ke lapangan.
Siapa mengimplementasikan itu? Masyarakat, kepala desa, kepala dusun. Ini yang harus kita persiapkan. Soal kesehatannya, siapa mengimplementasikannya di sana? Sudah ada puskesmas, polindes, pustu, tapi siapa mengendalikan? Itu dia persoalannya. Ya. Nah inilah dasarnya, maka saya meminta kasih kami waktu sampai tanggal 20. Nah kami akan coba kejar. Jadi perpanjangan PSBB yang kedua kemarin itu, kemarin itu, sebetulnya kita sudah persiapkan baru dalam konteks aturan masuk ke new normal. Sekarang kita mempersiapkan sampai tanggal 20, manajemennya, implementasi lapangan, gimana kita siapkan. Ketika kita masuk pada eranya, lewat tanggal 20, misalnya 21, semuanya sudah siap. Misalkan di pelabuhan kita sini, ya, saya sudah lihat, kita akan turun. Misalkan di pelabuhan, orang turun dari kapal tidak boleh pergi kemana-mana, harus satu lorong dia, satu lorong, satu jalur, sehingga kita bisa cek termokran, bisa cek mana surat WA swabnya. Nah, kalau seperti kondisi sekarang turun ke sana ke sini, itu tidak akan terjamin itu new normal, akan meledak. Itu yang harus kita lihat. Pasar juga begitu. Kalau betul pasar kita pagar satu pintu aja, nah kita cek. Kayak ini yang harus kita persiapkan. Sekolah misalkan, kita persiapkan dulu baru masuk sekolah. Ya, kantor-kantor kami ini, kantor-kantor kita ini sudah harus persiapkan seperti ini, jaraknya apa semua. Ketika masuk di new normal itu, maka kepada rumah ibadah, saya terus terang agak was-was saya dengan rumah ibadah ini. Ya, saya mungkin dalam waktu dekat kita akan coba ketemu dengan tokoh-tokoh agama. Andaikan begitu kita masuk di era itu, membeludaklah banyak orang, tidak ada cara lain seperti kita adalah lockdown. Maka kita juga persiapkan. Saya kemarin sudah bicara dengan Pak Lurah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sudah persiapkan. Sekarang ketahanan pangan kita jangan tergantung dari luar. Kita di sini ada sagu, ada keladi, ada pisang, ada padi juga bisa kita tanam. Kemarin ke Saurelu, jalan kita sudah orang sudah tanam padi. Jadi jangan tergantung pada, kita harus mandiri.